serta ukiah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Bapak gimana, sehat, Pak? Ya, alhamdulillah ya, meskipun di sini agak mati lampu, jadi persiapan agak terganggu, tapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin oleh Kaila. Marilah kita berdoa sebelum kita belajar. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Yang hadir hari ini siapa? Oh, ada Alis ya. Alis, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Udah makan udah? Sehat? Terus ada Rizkia Amalia Putri. Bagaimana kabarnya, Rizkia? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Kaila, gimana kabarnya, Kaila? Alhamdulillah, Pak, sehat selalu. Sehat selalu, semangat selalu ya, Kaila. Tiap hari hadir terus ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pak. Itu Herawati ada ya, cuman itu di unmute tadinya, permisi dulu, katanya mau ke kamar kecil dulu tadi ya, udah izin. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak harap kalian penuh semangat ya belajarnya, tingkatkan disiplin dan tingkatkan dalam tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Kita harap pandemi ini selesai ya, tidak terus berlarut-larut, karena kita juga menginginkan pembelajaran secara tatap muka ya, biar kita bisa bercengkrama seperti dulu lagi gitu ya, seperti dulu. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bapak menyampaikan tentang teks prosedur ya. Tujuannya itu menyimpulkan teks prosedur yang dibaca atau didengar, kemudian mendemonstrasikan cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Sebelum ke inti pembelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian apa itu teks prosedur ya kan? Masih ingat tidak? Teks prosedur itu apa? Teks prosedur tentang langkah-langkah, Pak. Tentang langkah-langkah, betul. Alis, masih ingat nggak teks prosedur itu apa? Tentang langkah-langkah. Iya, betul, ada langkah-langkahnya. Rizkia, di dalam teks prosedur itu selain ada langkah, ada apa lagi coba? Alat dan bahan. Ya, ada alat dan bahan. Itu kalau ada cara membuat sesuatu ya. Nah, berarti kalian sudah paham ya. Mari kita masuk ke materi yang sekarang ya. Apa? Emang kaitan. Tolong di mute dulu ya. Dari kecil, kita selalu diajarkan untuk mencuci tangan. Suaranya ada nggak? Ada. Dari kecil, kita selalu diajarkan untuk mencuci tangan. Suatu kegiatan yang terlihat sederhana ini mempunyai manfaat yang signifikan bagi kesehatan kalian dan bahkan orang-orang di sekitar kalian juga. Loh, tapi apa hubungannya orang lain
di saat tangan kita yang dicuci ya. Ada banyak cara bagaimana kuman bisa tersebar di sekeliling kita. Selain melalui udara maupun air, salah satunya adalah dengan bersentuhan secara langsung di saat berjabat tangan atau berpelukan, maupun tidak langsung di saat berbagi suatu barang tertentu seperti pulpen, gelas, bahkan kenop pintu sekalipun. Jadi, bagaimana cara kita mengatasinya? Jika dipikir-pikir, sebenarnya ada banyak cara sederhana mencegah penyebaran kuman. Jika kalian batuk misalnya, kalian bisa menggunakan masker atau tisu, atau bahkan dengan menggunakan lipatan bagian dalam lengan kalian. Ingat gerakan yang dulu sempat ngetren itu? Yap, itu dia. Kalau yang tadi itu untuk mencegah penyebaran kuman melalui udara maupun air, coba kita lihat bagaimana cara mencegah penyebarannya melalui kontak bersentuhan. Pertama, kalian bisa mencegahnya dengan menggunakan pembersih tangan atau sekedar mencuci tangan. Tapi, apakah kalian tahu bahwa mencuci tangan sekalipun ada urutannya? Pertama, kalian mulai dengan menggosokkan kedua telapak tangan kalian dengan satu sama lain, lalu lanjutkan dengan punggung tangan. Berikutnya, sela-sela jari dan bagian belakang jari-jari kalian dengan saling menempelkan sisi telapak pada jari-jari kalian dari arah yang berlawanan dan saling menggenggam satu sama lain. Setelah itu, bersihkan ibu jari kalian dengan menggenggamnya menggunakan tangan di sisi yang sebaliknya. Dan yang terakhir, gosokkan ujung jari-jari kalian ke telapak tangan yang berlawanan untuk membersihkan ujung jari. Jika kalian menjadikan tahap-tahap sederhana ini menjadi kebiasaan, kalian telah berkontribusi dalam mencegah penyebaran kuman. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan mulai mencuci tangan dengan benar? Daripada menyebarkan kuman, akan lebih baik jika kalian menyebarkan video ini ke teman-teman kalian supaya bisa bersama-sama saling menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut ya, tentang cara mencuci tangan, apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Ada langkah-langkah untuk mencuci tangan, Pak. Betul, ada langkah-langkah untuk mencuci tangan ya. Apalagi? Ada urutan-urutannya. Ya, ada urutan-urutannya. Rizkia, tadi mengamati video ada apa saja coba? Mungkin Hera? Tadi dalam video ada apa coba? Supaya tidak penyebaran kuman. Oh iya, tujuannya dari video tersebut supaya tidak ada penyebaran kuman ya. Apakah berisi langkah-langkah tidak dalam videonya? Berisi. Ya, Alis, ada langkah-langkah ya tadi, langkah-langkah mencuci tangan bagaimana yang baik dan benar, melihat tidak? Lihat. Terlihat kan ya. Nah, terus yang terakhir, selain tujuannya itu, apa yang dikatakan Hera tadi sebagai pencegahan virus, apalagi coba dari tayangan video tersebut? Kaila mungkin bisa menjawab? Cara memberitahu orang-orang bagaimana cara mencuci tangan dengan baik agar terbebas dari kuman-kuman. Betul ya. Nah, itu adalah salah satunya. Kemudian kita ada topik di sini. Video tersebut merupakan contoh mendemonstrasikan cara mencuci tangan. Betul ya tadi apa yang dikatakan oleh Hera. Ada pertanyaan, bagaimanakah cara mendemonstrasikannya? Apakah kalian tahu nggak cara mendemonstrasikan dari teks prosedur? Harus tahu dulu apa yang mau didemonstrasikannya, Pak. Ya, harus tahu dulu apa yang mau didemonstrasikannya. Gitu ya. Nah, kita dapat mendemonstrasikan cara melakukan atau membuat sesuatu dengan cara membaca teksnya terlebih dahulu ya. Baru kita bisa menyimpulkan isi dari teks prosedur ya yang tadi.
Lihat. Berikut adalah teks cara mencuci tangan. Kebersihan tangan yang baik bisa secara signifikan mengurangi penyebaran bakteri dan kuman berbahaya. Yang lainnya bisa menyebabkan diare, muntah, dan infeksi berbahaya lainnya. Ikuti 8 langkah berikut ini untuk menyempurnakan teknik mencuci tangan Anda. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat pembuka atau bisa dikatakan dengan apa coba kalau di dalam teks prosedur? Tujuannya Tujuan dari teks prosedur ini diceritakan di awal-awal ya. Kemudian, nah ini langkah-langkah mencuci tangan. Tadi Alis mengatakan saya menemukan langkah-langkah Pak di dalam video yang tadi. Nah ini adalah teksnya ya, langkah-langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir yang bersih dan hangat. Kedua, gunakan 2-3 tetes sabun. Ketiga apa? Gosok telapak tangan bersamaan jauh dari air. Keempat, Gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela. kelima, Bersihkan telapak tangan Anda dengan kuku Anda. 6, Gosok bagian belakang setiap tangan. 7, Cuci dengan air bersih Mengalir. 8, Keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Ada pertanyaan, kan ini ada teks ya, tadi ada cara mendemonstrasikannya. Ada pertanyaan lagi nih, bagaimana cara menyimpulkannya? Ada yang sudah tahu belum? Bagaimana cara menyimpulkan dari teks prosedur? Tadi harus membaca dulu teksnya, Pak. Membaca Teksnya terlebih dahulu. Ini judulnya apa? Tujuannya apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Betul. Apalagi? kemudian harus diperagakan sesuai urutannya. Nah, Rizkia coba urutannya yang seperti apa kalau di teks seperti ini? Apa urutannya itu harus runtut dari nomor 1 sampai nomor 8? Bisa. Rizkia? Harus nuntut. Ya, kenapa kalau mau mendemonstrasikan itu harus dari nomor 1, 2, 3 berurutan gitu? Kenapa nggak dari nomor 1 langsung ke nomor 5 ke nomor 8 gitu? Karena supaya hasilnya sesuai dengan tujuan. Ya, supaya hasilnya sesuai dengan tujuan ya. Bayangkan kalau kalian mandi ya, kan kalian buka baju dulu kan, langsung ganti baju lagi sama ganti baju yang baru, terus dibasuhi sama air kan nggak nyambung ya. Sama kalian juga makan gini, buka dulu makanannya, baru dimakan. Enggak kan, pasti makan dulu ya, nggak langsung harus berurutan. Sampahnya dibuang, jangan sampai buka dulu makanannya, sampahnya dibuang, baru makanannya dimakan, kan tidak berurutan. Gitu. Sama aja cara mencuci tangan juga seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari paparan berikut, bagaimana cara mendemonstrasikan, bagaimana cara menyimpulkan sebelum Bapak memperlihatkan video yang kedua supaya kalian lebih paham. Oh Pak, jadi nanti kalau misalkan kita memperagakan, apakah kalimatnya itu harus sama kayak di teks atau gimana Pak? Ya, pokoknya intinya harus sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Tidak boleh keluar dari inti sari yang ada di dalam teks itu. Boleh kita menambahkan sedikit atau mengurangi sedikit, tapi intinya jangan sampai hilang gitu.
Oh, jadi boleh pakai bahasa kita sendiri juga nggak Ya, apa-apa gitu. Yang pakai penting bahasa ada kita di tab itu. sendiri. Ya, tapi catatannya pergunakanlah bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa yang campuran gitu. Oh, iya Pak, iya. Oke, ngerti ya? Coba simak video yang kedua nih. Bis, apa ya bis? Mau makan? Cuci tangan tuh. Udah bersih nih. Pakai sabun lah. Coba pakai sabun ini udah bersih. Karena di telapak tangan tuh terdapat 39.000 sampai 460.000 bakteri. Memang ada cara cuci tangan yang betul. Ada X yang betul. Jadi bis, cara mencuci tangan itu ialah pertama ambil sabun. Habis itu gosok telapak tangan. Habis itu gosok kulit tangan dan selesai. Habis itu cuci jari-jari tangan di telapak tangan. Tambahkan di ujung jari dan letak di telapak tangan. Terus bersihkan dengan tangan sambil memutarnya. Terus tutup keran dengan siku. Nah, itu bis cara mencuci tangan. Oh gitu. Jadi, kita harus mencuci tangan untuk menghindari segala macam penyakit. Ayo cuci tangan. Apa yang didapat dari video kedua tersebut? Ada bedanya nggak? Ada Pak. Apa coba? Itu langkah-langkahnya. Yang terakhir ditutup pakai sikut. Iya, pokoknya inti sarinya sama-sama tentang cara mencuci tangan. Tujuannya juga sama, namun cara penyampaiannya saja yang berbeda ya. Kalau yang pertama itu Ya. menggunakan animasi kan, bukan pakai orang asli. Nah, pada slide yang kedua itu menggunakan animasi, orang nyata itu maksudnya. Nah, nanti kalian juga ketika dikasih LKPD untuk mendemonstrasikan sebuah teks prosedur, kalian juga minimal harus bisa seperti itu. Nah, bisa juga kalian yang praktik sendiri, gitu kan ya. Kalau kalian sudah melek IT, bisa juga menggunakan animasi seperti yang video yang pertama. Gitu. Caranya bagaimana? Ketika kalian mau mendemonstrasikan, baca terlebih dahulu teks secara keseluruhan, dimulai dari judulnya apa, kemudian tujuannya apa, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, perhatikan kalimat perintah dan larangannya. Itu yang menjadi poin dari teks prosedur. Ya, itu yang menjadi penekanan-penekanan yang ada dalam teks prosedur. Nah, sesudah itu kalian bisa mempraktikkan, paham gitu, bagaimana cara mendemonstrasikan dari sebuah teks prosedur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak melanjutkan ke penugasan LKPD gitu. Oh, iya Pak. Jadi intinya itu apa? Kalau kita bikin demonstrasi video dari teks, yang penting intinya dari teksnya, bahasanya bebas, asal jangan keluar gitu dari ranahnya itu. Ya, intinya seperti itu ya. Sebentar, ini di stop. Oh iya, ada waktu 9 menit lagi nih. Sebelum ke 40 menit, nanti ini mati. Ya, gimana Kayla, ulangi, nanti di-keep. Iya, tadi yang teks untuk mendemonstrasikannya
walaupun bahasanya beda, yang penting intinya sama yang seperti kayak di teks yang tadi gitu Pak ya? Iya, betul. Intinya tetap sama gitu. Apakah Bapak perlu menampilkan LKPD-nya tidak? Supaya kalian lebih paham gitu. Bagaimana cara pengerjaannya? Perlu Pak sama Ya, iya, perlu ya, Pak. sebentar ya. Kelihatan tidak? Kelihatan nggak itu lembar kerja peserta didik? Halo? Belum ada Pak. Belum ada? Bentar. Belum ada. Ada nggak? Ada sekarang. Ada ya. Nah, ini yang dimaksud dengan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ini merupakan tagihan hari ini yang harus kalian kerjakan dengan sebaik mungkin ya. Di sini kalian tulis nama kalian siapa, kemudian kelas berapa. Ini yang menjadi poin pembelajarannya, mendemonstrasikan hasil simpulan teks prosedur. Nah, siapa di sini yang pernah makan mie instan? Pasti semuanya suka dengan mie instan ya. Apalagi gratis ya, dapat mie instan gratis, terus dibikinin sama orang tua atau teman-teman ya kan. Iya Pasti Pak. suka gitu kan. Nah, ini cara membuat mie instan dengan baik dan benar. Dari paragraf awal ini sampai sini, apa coba namanya ini? Tujuan pembuka. Tujuan apa? Apa dulu tujuan apa? Tujuan cara membuat mie instan dengan Tujuan benar. cara membuat mie instan dengan baik dan benar. Berarti di sini ada apa aja nih? Alat dan bahan. Di sini ada apa aja nih di sini? Kalau cara membuat pasti ada alat dan bahan, betul ya. Bahan. Nah, alatnya apa saja? Panci, penyaringan, mangkok dan sendok. Nah, bahan-bahannya ada mie instan sama air panas. Kemudian Instan kalian dan di air sini panas. pahami langkah-langkahnya, jangan sampai apa tadi terlewat dan harus berurutan dari pertama sampai akhir. Nah, Oh, itu Pak kegiatannya maksudnya apa Pak itu? nah, kegiatan di sini, tulislah simpulan langkah cara membuat mie instan dengan bahasa sendiri. Tadi ketika Bapak sudah menampilkan video, bagaimana simpulannya? Kalian kan tadi ada yang sudah menjawab, saling berdiskusi kan? Nah, di sini ada teksnya yang nyata. Bagaimana cara menyimpulkan dari teks ini? Dibaca dulu. Dibaca terlebih dahulu, kemudian Nanti pakai bahasa sendiri kayak tadi gitu ya Pak? Iya betul. Jadi agak mirip-mirip lah intinya. Tidak kaku gitu, tapi tetap dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, yang kedua ada apa di sini? Kegiatannya? Praktikan cara membuat mie instan sesuai dengan teks prosedur yang dipahami. Nah, praktikan, yang namanya praktik berarti melakukan kegiatan kayak tadi yang ada di video ya. Boleh di videonya sama teman kalian atau boleh menggunakan stand kamera, itu terserah kalian nanti teknisnya. Yang Bapak harap nanti tugasnya disesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, lakukan secara mandiri, sesuaikan langkah dengan ketepatan menjadi unsur yang dinilai pada praktikmu, betul. Yang terakhir, video cara pembuatan mie instan kemudian kirim melalui WA group.
kirimnya tugasnya melalui WA ya. Nah, kalau memiliki kuota lebih, bisa juga kalian upload videonya. Nanti Bapak subscribe ya. Sekalian like. Ya. Ya, siap, Pak. Nah, ini LKPD-nya akan Bapak share di grup WA. Ya, supaya nanti kalian pahami dulu. Nah, untuk Oke, siap. waktu pengumpulan ini maksimal 1 minggu ya. Tidak boleh dari 1 1 minggu. minggu dari sekarang, Pak. 1 minggu dari sekarang, tapi lebih cepat itu lebih baik. Ada penghargaan ketepatan dalam pengumpulan tugas. Nah, kriteria apa saja dalam penilaiannya? Kalian sudah tahu, yang pasti ide dalam menampilkan videonya menarik itu menjadi penampilan. Cara penyampaian, penggunaan bahasanya juga itu menjadi kriteria penilaian cara mendemonstrasikan teks prosedur. Terus sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Barangkali dari tugas ini kalian tidak mengerti gitu. Sudah paham, Pak. Sudah paham ya? Sudah. Jadi tugasnya Ya. itu ada berapa Ya. tadi? Menulis simpulan, Ada menyimpulkan terus dengan bahasa mempraktikkan. sendiri, kemudian praktikkan, terus dipraktikkan dengan secara tersusun Ya. dan kirim melalui WA atau YouTube. YouTube ya. Tuh. Bapak close dulu ini LKPD-nya. Lihat nggak? Ada PowerPoint-nya Pak ada? PPT. Ada. Ya. Topik penilaian ada coba. Nah, kesimpulannya apa coba? Cara mendemonstrasikan. Ini ada nggak cara mendemonstrasikan ada? Oh, Ya. ada Cara Pak. mendemonstrasikan sesuatu dari teks prosedur dengan menyibukkan isi teks prosedurnya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan diantaranya 1. Baca secara keseluruhan teks prosedur. Betul. Yang kedua, Perhatikan perintah atau larangan yang ada dalam teks prosedur. yang ketiga, mana suaranya Rizky? Sinyal, Pak. Oh iya, lakukan secara runtut ya, sinyal tidak apa-apa. Secara runtut, tidak boleh Ya, lewat. nomor 4, gunakan bahasa yang Mudah dipahami. Mudah bisa. itu adalah pembelajaran pada hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya setelah kalian mengumpulkan beberapa tugas, kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Itu pembelajaran selanjutnya setelah pembelajaran hari ini selesai gitu ya. Nanti kalian pahami saja di rumah apa itu struktur teks prosedur. Bisa juga ya. Sampai sini kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga kalian sehat-sehat terus, sehat. Kalian tetap semangat. Amin. Kondisi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.